mengenai pemulihan nama baik Sanjay karena dia tidak bersalah di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Mahkamah Agung, melakukan press conference terkait seseorang yang bernama Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay selaku pribadi. Ya, dulunya beliau adalah direktur PT Kam & Kam, di mana ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa periklanan, jasa slot iklan via internet. Nah, Kamal Tarasan Mirsandani ini biasa dipanggil sebagai Sanjay karena persoalan mengenai perusahaannya ini kemudian ramai diperbincangkan, yaitu mengenai dana-dana UMKM yang kemudian masuk ke perusahaannya melalui aplikasi, kemudian diributkan bahkan sampai demo-demo. Makanya ini kita melakukan press conference ya. Yang pertama mengenai Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay ini sudah memberikan kuasa kepada saya atau kantor pengacara Diuli Payumara & Associates pada tanggal Jakarta 31 Januari 2025, di mana surat kuasa ini adalah sifatnya adalah surat kuasa subjek hukum pribadi. Jadi Sanjay sebagai pribadi itu memberikan kuasa kepada kantor pengacara Diuli Payumara & Associates. Ya, jadi saya bukan pengacara perusahaan Kam & Kam, tapi saya adalah pengacara pribadi yang sifatnya ya, Sanjay pribadi maupun keluarganya. Nah, mengenai duduk soalnya, yaitu kenapa dia memberikan kuasa kepada saya adalah tujuannya yang pertama adalah untuk upaya pemulihan nama baik daripada saudara Sanjay sendiri, yaitu Kamal Tarasan Mirsandani dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai direktur Kam & Kam, begitu. Nah, yang kedua, dia memberikan kuasa juga untuk melakukan upaya penagihan terhadap adanya uang titipan senilai kurang lebih untuk sementara adalah 5 miliar rupiah, atau kalau di sini datanya ada 57 miliar rupiah yang dititipkan kepada seorang pengacara yang dahulunya adalah kuasa hukumnya Sanjay sendiri, begitu. Tapi ini sifatnya adalah uang titipan. Pengacaranya apakah disebut atau tidak tergantung dari teman-teman yang kemudian menganalisa dan bertanya. Ya, nah, saya mulai dengan pemulihan nama baik. Jadi Sanjay ini dahulu adalah direktur utama di perusahaan Kam & Kam, di mana perusahaan ini bergerak di bidang slot periklanan. Jadi perusahaan jasa iklan. Jadi siapapun boleh mengiklankan di aplikasinya dan kemudian boleh melakukan transaksi dengan siapapun juga di dalam aplikasinya. Jadi seperti ShopeePay gitu ya, atau Tokopedia boleh melakukan transaksi di dalam. Nah, kemudian setiap yang mengiklan ini kemudian kan memberikan sejumlah uang jasa, namanya uang jasa kepada perusahaannya Sanjay ini. Nah, kemudian Sanjay ini juga memberikan bonus terhadap siapapun yang beriklan pada satu titik, mereka akan mendapatkan hadiah secara sukarela, yaitu motor, rumah, mobil, segala macam. Tapi itu bukanlah suatu uang hasil dari penggalangan atau dari keuntungan yang didapat dari slot iklan, tapi merupakan bonus atau bonus hadiah sukarela gitu. Itu tanpa diundi, tapi memang lewat random, nanti siapa yang dapat kan begitu ya. Itu ceritanya. Tapi kemudian berjalannya waktu, ini kan perusahaan berjalan dari tahun 2018-2019. Berjalannya waktu, kemudian Sanjay alias si Kamal Tarasan ini kemudian ditahan di Polda Jawa Timur dengan alasan karena dia diduga melakukan praktek perdagangan barang yang sifatnya adalah melanggar hukum. Nah, dia ditahan di Polda Jawa Timur, tapi kemudian setelah persidangan di PN Surabaya, Sanjay kemudian dibebaskan demi hukum, bebas bersih. Kenapa? Karena dianggap oleh pengadilan bahwasanya Sanjay tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud. Jadi Sanjay ini adalah bebas murni. Karena Sanjay ini bebas murni, akhirnya jaksa kemudian melakukan kasasi. Kalau bebas murni biasanya langsung kasasi. Jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung kemudian si Sanjay ini diputus juga, bebas murni juga. Jadi kasasi jaksa ditolak dan Sanjay dinyatakan bebas murni. Nah, itu singkatnya mengenai Sanjay yang kemudian dibebaskan dari tuduhan-tuduhan yang sifatnya melanggar hukum. Nah,
di sini ada mengenai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwasanya Sanjay bebas murni demi hukum, karena memang apa yang diduga pidana, apa yang diduga melanggar hukum ternyata tidak terbukti di dalam persidangan, baik di sidang pengadilan negeri maupun di sidang Mahkamah Agung. Saya bacakan beberapa poin penting mengenai putusan dari Mahkamah Agung. Intinya adalah pengadilan negeri mengadili, menyatakan terdakwa Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar maupun dakwaan kedua penuntut umum. Jadi semua dakwaan dianggap tidak terbukti. Yang kedua, membebaskan terdakwa Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay dan seluruh dakwaan penuntut umum tersebut. Yang ketiga, yang paling penting adalah memulihkan hak terdakwa Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya semula. Jadi Sanjay ini dianggap bersih sehingga tidak ada dosa-dosa pidana, ya. Yang keempat, memerintahkan agar terdakwa Kamal Tarasan Mirsandani alias Sanjay segera dikeluarkan dari tahanan pada rumah tahanan di Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Surabaya sesaat setelah putusan ini diucapkan. Jadi ketika putusan pengadilan negeri di Surabaya diucapkan, Sanjay kemudian diputuskan, kemudian harus dilepaskan, dibebaskan. Nah, ini putusan, petikan putusannya adalah di pengadilan negeri putusan nomor 836 garing Pitsus garing 2020 garing PN Surabaya. Dikuatkan dengan putusan dari Mahkamah Agung, yaitu putusan nomor 433 garing Pitsus garing 2021 Mahkamah Agung, di mana juga meminta supaya saudara Sanjay dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman karena dia memang tidak bersalah. Jadi Sanjay ini clear and clean sekarang ini adalah orang bebas yang tidak bersalah karena ancaman-ancaman hukuman dan tuntutan itu dianggap tidak benar sehingga dia bebas demi hukum, ya. Jadi itu dia tentang Sanjay. Nah, kemudian pada hari ini saya akan sampaikan juga mengenai pemulihan nama baik Sanjay karena dia tidak bersalah di pengadilan negeri maupun pengadilan Mahkamah Agung. Akhirnya saya sampaikan bahwasanya Sanjay ini pulih harkat dan martabatnya sesuai dengan putusan, pulih juga nama baiknya sesuai dengan putusan. Jadi Sanjay ini dianggap sebagai orang yang baik-baik saja, gitu. Artinya nama baiknya tidak tercemar oleh persoalan pidana. Itu dia. Satu, ya. Berikutnya yang kedua mengenai persoalan gugatan-gugatan UMKM terhadap perusahaan PT Kemenkam. Ketika Sanjay ditahan, tentunya para UMKM ini kan panik. Akhirnya mereka melakukan gugatan-gugatan PKPU. Gugatan PKPU ini merupakan gugatan penundaan hutang. Ya, di PKPU ini di Pengadilan Niaga ada gugatan-gugatan mengenai PKPU. Di sini ada beberapa gugatan. Kita ambil contoh yaitu gugatan dari ini di Pengadilan Niaga, ya, gugatan PKPU dari beberapa personil, ya, beberapa anggota UMKM. Ada sekitar 10 gugatan dari beberapa anggota UMKM yang menyatakan bahwasanya adanya PKPU terhadap perusahaan Kemenkam. Bahwasanya ternyata semua hakim yang memutuskan perkara PKPU ini, ada 10 gugatan ini, menyatakan bahwasanya ini bukan PKPU karena Sanjay atau PT Kemenkam ini tidak berhutang kepada siapapun juga atau kepada pihak mereka, karena Sanjay ini sebenarnya yang didagangkan adalah jasa. Jadi tidak ada hutang yang diterima oleh si PT Kem dari mereka, sehingga ketika mereka gugat yang berupa PKPU, akhirnya gugatan mereka keseluruhannya ditolak, ya. Jadi gugatan PKPU ini ditolak, ya. Nah, jadi ada 10 gugatan, di sini ada beberapa jenis gugatan PKPU semuanya ditolak, sehingga PT Kem sekali lagi tidak terjerat masalah penundaan hutang, ya, masalah peradilan niaga mengenai hutang, ya, gitu, karena bukan persoalan hutang di sini, jadi nggak ada hutang. Jadi di sini clear lagi, makanya kemudian yang namanya UMKM ini Sanjay dan perusahaannya tidak berhutang kepada mereka, gitu. Jadi ini kan yang heboh kemarin itu kan, UMKM ini kan mengejar adanya uang-uang yang katanya di perusahaan, gitu kan. Nah, itu jawaban dari hakim-hakim niaga dan pengadilan niaga menyatakan tidak ada, seperti itu. Sehingga
lepaslah PT Kemenkam dari posisi PKPU. PKPU sendiri kepanjangan apa? Saya juga lupa apa kepanjangan, Bos. Nah, proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ya. Jadi lepas dari atau tidak ada hutang sama sekali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai uang sekitar 57 miliar sebenarnya di sini di data ini 57 miliar, di mana ketika Sanjay kemudian ditangkap di Polda Jawa Timur karena ketakutan keluarganya dan Sanjay juga ketakutan, akhirnya uang pribadi keluarga dititipkan kepada seorang pengacara yang adalah ex kuasa hukum daripada Sanjay sendiri, mantan kuasa hukum yang belum sempat bersidang ya, karena cuma proses, yaitu kepada saudara ES ya, pengacara ES. Nah, ini sudah beberapa kali secara lisan ya dimintakan mengenai uang ini untuk dikembalikan, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Jadi uang ini adalah uang titipan, dibuktikan dengan bukti-bukti setoran dan kemudian dokumen-dokumen pernyataan-pernyataan sebagai uang titipan. Nah, tapi tetap nanti kita akan verifikasi sejauh mana uang titipan ini. Kan uang titipan sebesar 57 miliar. Sementara jasa pengacaranya berapa? Ternyata ada di sini data juga jasa pengacara sekitar 13 sampai 16 miliar jasa pengacara. Jadi kalau diambil selisihnya antara uang titipan sama jasa pengacara masih ada selisih sekitar kira-kira 42 miliar. Nah, itu yang kemudian dimintakan untuk ditagih. Tapi ini belum kita verifikasi dan belum kita minta tagihkan. Jadi dalam waktu dekat berdasarkan kuasa hukum yang ada pada kami akan melakukan penagihan atau permintaan supaya uang titipan tersebut senilai yang saya sebutkan tadi atau paling tidak serendah-rendah sebesar 42 miliar itu dikembalikan kepada keluarga Sanjay. Jadi saya akan melakukan permintaan pengembalian uang kepada pengacara tersebut. Nah, harapannya dengan itikat baik, sama-sama itikat baik, kemudian ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita menunggu hasil dari pekerjaan yang sifatnya pekerjaan pengacara, begitu. Dari kami untuk melakukan penagihan. Harapannya asal kita tagih, uang dikembalikan, selesai persoalan. Tapi kalau kemudian kita sudah tagih secara baik-baik tidak selesai, tentu kita lanjutkan dengan somasi 1, somasi 2. Kalau nggak selesai juga, baru kita lanjutkan dengan proses hukum, yaitu dugaan adanya tindak pidana penggelapan. Gitu. Jadi itu yang kita sampaikan. Dari Pak Andi, kenapa ada di sini? Karena beliau sebenarnya tadinya diberikan kuasa untuk menagih. Beliau sudah menagih dengan surat tagihan, tapi tidak digubris oleh yang bersangkutan ya. Yang mungkin harus kita yang menagih supaya digubris. Gitu. Itu tadi yang disampaikan oleh kami kuasa hukum beserta Pak Andi ini yang adalah kuasa juga untuk menagih tadinya. Tapi sekarang sudah dialihkan semuanya kepada kami pengacara. Gitu. Ya, kemudian. Bang, alasan Pak Sanjay nitipin duitnya itu karena disuruh apa karena keinginan dari Pak Sanjay sendiri? Iya, karena ketakutan kan keadaan situasional psikologis sehingga dia takut, keluarganya juga takut karena kan ini ada proses hukum kan dari Polda Jawa Timur, akhirnya mereka uang pribadi, uang keluarga ini dititipkanlah kepada pihak pengacara terdahulu. Gitu. Bang, artinya proses pemindahan uang itu atau penitipan uang itu terjadi ketika proses ini sudah berlangsung atau ketika proses hukum itu sudah selesai, Bang? Pemindahan uang itu terjadi pada saat proses hukum sedang berlangsung. Pada saat dia ditahan di Polda Jawa Timur, nah terjadilah karena ketakutan. Kita nggak tahu siapa yang mulai menakuti, apakah kepolisian Jawa Timur, apakah ketakutan pribadi dari Sanjay, apakah pengacaranya nakutin, sehingga akhirnya uangnya dititipkan kepada pengacara. Pengakuan klien Abang sendiri? Sementara karena ketakutan. Karena komunikasi yang intens dengan pengacara supaya uangnya aman, mungkin udah titipkan aja lah ke pengacara. Ada tekanan Bang dari pihak luar? Nanti kita buktikan ketika saya mendalami materi ini dengan si klien kami ini. Gitu. Bang, ini kan menyeret nama Farhat Abbas juga Bang, betul nih Bang? Sementara kita belum tahu ada nama Farhat Abbas. Walaupun banyak orang sudah tahu, saya sendiri belum tahu. Gitu. Jadi yang saya tahu masih dititipkan secara dokumen legalnya kepada uangnya kepada pengacara ES. Bang, katanya upaya bujuk rayu dari ES atau uang ini dititipkan. Itu inisiatifnya, Bang. Itu belum saya dalami. Tapi kemungkinan itu ada, makanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama karena ditakut-takutin, karena ketakutan, dan kemudian karena ditakut-takutin juga. Jadi karena situasional ya, ketakutan sama penahanan,
ditakut-takutin kemungkinan sama pengacara, kemudian ditakut-takutin sama mungkin penegak hukum lain, sehingga kemudian akhirnya beralih lah uang itu. Mas Sanjay pas minta uangnya pihak EZ seperti apa bang? Sebenarnya sudah dimintakan secara menulis surat lewat, kan Pak Sanjay ini pernah memberikan kuasa kepada Bapak Andi ini sebagai juru tagih namanya. Uang pribadi ini ditagihkan oleh Pak Andi. Pak Andi sudah menagihkan, persoalannya ketika Pak Andi menagihkan, datanglah surat yang kemudian surat kecaman-kecaman dari pengacara yang lain lagi. Begitu. Tapi itu kewenangan Pak Andi yang cerita lah, karena kan dia mengalami ya. Nanti silakan dijawab Pak Andi. Kalau mau bicara jujur silakan aja, nggak apa-apa. Iya. Jadi memang terus terang kami sebagai member UMKM Mimals waktu itu panik pada saat bisnis yang mana kami beriklan di aplikasi Mimals waktu itu tiba-tiba digrebek oleh oknum Polda Jatim. Ya jauh-jauh dari Jawa Timur nih, perusahaan berada di Jakarta. Nah, berjalannya waktu tentu kami memperhitungkan nilai-nilai top up ya yang sudah terlanjur masuk ke dalam perusahaan. Namun kemudian di aplikasi nggak ada lagi iklan yang kami beli tadi, slot iklan ya, sebagaimana jual beli slot iklan. Iklan kami nggak tayang lagi, iklan para teman-teman UMKM. Dan saya terus terang waktu itu selaku ketua daripada organisasi yang kita bentuk di UMKM ini. Makanya dalam hal ini saya punya tanggung jawab moral, dan pada akhirnya setelah perusahaan menang, saya memimpin teman-teman yang aksi. Kalau teman-teman yang PKPU itu saya nggak sejauh itu, karena saya melihat bahwa ini ada yang tersolimi nih, ada yang nggak beres ini, yang tiba-tiba perusahaan digrebek dadakan gitu. Nggak ada member yang keberatan, nggak ada member yang laporan, dan terbukti bebas. Ya, ada apa gitu ya? Artinya kami meminta kebijakan dari perusahaan dalam hal ini Pak Sanjay selaku owner. Itulah bentuknya kami diskusi secara baik-baik, lalu kemudian terjadilah demo berulang kali, dan ada beberapa kelompok saya bawa langsung, saya pimpin langsung untuk demo ke perusahaan kantor, kemudian kantornya tutup, yang lain sudah dibayar kelompok tersebut, kemudian kelompok berikutnya kita cari lagi alamat rumahnya, dan akhirnya kami demo lagi di rumahnya, dan kemudian Pak Sanjay dan istrinya di sini menyatakan bahwa untuk kali ini kami sudah nggak bisa membayarkan ya kelompok yang dibawa Pak Andi lagi. Karena kenapa? Dana yang kami tunggu sebagai dana yang kami titipkan kepada yang bersangkutan lawyernya pada di awal ya, lalu kemudian dana titipan tersebut belum dibalikin. Waktu itu saya dan teman-teman merasa nggak percaya gitu kan. Akhirnya beliau menunjukkan beberapa bukti, dan pada akhirnya karena tetap kami tagih ke mereka, ke Pak Sanjay dan keluarganya, akhirnya dia memberikan bahwa kalau mau konfirmasi aja ke Bu Elsa. Ya, awalnya itu kami dikasih surat kuasa berdasarkan member Mimals, bukan berdasarkan pribadi. Jadi waktu itu kami bersama KBMI, Keluarga Besar Mimals Indonesia yang terdaftar ini organisasi kami ya, itu ke kantor Ibu Elsa Sarip. Secara resmi kami menyurat juga, lalu kemudian dikatakan ini Mimals, sehingga ini adalah dana Mimals, nggak ada kaitannya dengan Anda, kalian member-member gitu. Akhirnya berubahlah surat itu menjadi tagihan pribadi ya. Saya tetap selaku koordinator, tentu teman-teman para UMKM member-member Mimals ini yang seperti yang dilihat ibu-ibu ini ya, yang sangat susah tentunya ya mencari haknya, mencari dana top up untuk dikembalikan, akhirnya tetap ikut juga ya, ikut juga dalam hal ini, sebagaimana Pak Sanjay juga sering mengatakan bahwa itu dana kalian di sana tuh ya, dana pribadi saya tapi buat kalian untuk berbagilah ya, sebagaimana saya masih mau usaha-usaha para UMKM ini bisa berlanjut gitu. Nah akhirnya dalam hal ini saya juga sempat mensomasi, dan pada akhirnya Farhad Abbas mengundang saya ya untuk mengklarifikasi. Makanya di sini kami kenapa sampai ke rumah Farhad, karena beliau adalah lawyer ya yang ditunjuk oleh Elsa Sarip. Sebagaimana kami tahu juga Farhad Abbas terlibat di awal
Padahal Farhad Abbas sama sekali nggak pernah ada penunjukan lawyer waktu itu menurut Pak Sanjay ya. Nah, kemudian berjalannya waktu, karena Farhad mengakui juga dana tersebut, bahkan member yang saya bawa waktu itu mau ditransferkan dana. Ya, waktu itu cuman ada satu kelompok yang saya bawa ke Farhad, mau ditransferkan tapi melalui rekening saya. Saya bilang, kalau mau ke rekening saya, otomatis tentu banyak member nih. Ya, saya nggak mau menjadi beban ya bagi saya nantinya. Silakan aja langsung ke rekening yang bersangkutan. Akhirnya mereka komunikasi berlanjut dan akhirnya member tersebut keluar dari grup. Sebagaimana saya katakan bahwa yang sudah cair, mulai dari demo yang lalu sampai ketemu Farhad Abbas, yang sudah cair harap keluar dari grup supaya saya nggak terlalu bingung ya melihat begitu banyaknya member yang berharap gitu. Memang nggak semuanya ya, nggak semua. Kalau semua kan se-Nusantara ini ada ratusan ribu teman-teman UMKM. Tapi yang masuk di grup itu ada 2.000-an aja, dan ada 6.000-an selalu saja japrian. Satu kali japri saya biasa 6.000 member terus terang. Jadi dalam hal ini saya selaku koordinator punya beban moral ya. Kalau punya pribadi saya aja sendiri, Farhad memang sudah negosiasi waktu itu. Tapi saya bilang, maaf, boleh saja punya saya, yang penting ketemu member yang memang betul-betul saya lihat ya, dengan mata kepala sendiri, dengan via japri WA juga, begitu menderitanya mereka sampai ngirim WA ke WA saya piring makannya gitu loh ya. Sampai ada biasa kangkung aja yang dia simpan di piringnya, baru foto ke saya, Pak Andi, sampai kapan ini kita menunggu? Sementara modal kami habis ke sana. Kami berharap, ada ubi juga, ada yang diusir dari rumahnya dan ada yang sakit. Jadi ini saya rasakan sekali. Makanya saya bilang, kalau memang saya salah, kalau menurut Farhad Abbas, silakan. Mending saya kalau memang salah ya, mending saya supaya nggak terlalu berharap nih teman-teman member nih. Saya punya beban moral ke mereka karena mereka berharap ke saya gitu. Sementara punya saya sendiri saja, saya juga nggak bisa nerima karena ini bisa jadi jebakan juga bagi saya. Jebakan untuk hukum maupun jebakan untuk hati nurani saya sendiri, sebagaimana saya punya beban moral yang mendalam seperti itu. Makasih. Bang, ini kan Vidi Glazio juga termasuk terlibat dalam pengacara waktu itu ya. Ya. Apakah menerima dana yang simpanan di luar fee lawyer juga, Bang? Ya, diduga memang kalau menurut keterangan klien kami memang ada beberapa dana juga yang kemudian diserahkan sebagai lawyer fee ya, sebagai lawyer fee kepada mereka. Tapi itu nanti saya akan dalami dulu sejauh mana dan berapa jumlahnya sudah dibagikan. Mudah-mudahan dana yang dikirimkan baik cash maupun transfer ini ternyata bukan 57 miliar tapi lebih dari itu, sehingga bisa potong-memotongnya terjadi. Tapi memang dari dokumen ini memang yang diberikan kuasa sebagai lawyer adalah si Bu Elsa Sari. Makanya saya tidak bisa berkembang kepada wilayah yang disebutkan karena saya sekali lagi di sini disebut sebagai pengacara keluarga dan pengacara pribadi daripada Pak Sanjay. Ya, sehingga yang dimaksud dengan uang titipan itu adalah uang titipan keluarga. Uang titipan keluarga yang kemudian dititipkan kepada pengacara Elsa Sari. Itu yang nanti kita akan minta dananya dikembalikan kepada keluarga. Mengenai masalah perusahaan nanti saya akan pilah-pilah prosesnya seperti apa. Kalau perusahaan ternyata dianggap berutang, sementara di PKPU perusahaan tidak punya utang. Gitu. Jadi ini nanti kita akan analisa. Kalaupun nanti uang sudah kembali, nanti ada yang minta kerugian-kerugiannya mungkin akan diperuntukkan sebagai uang kompensasi yang kemudian bisa disepakati bersama. Tapi bahwasanya perusahaannya Pak Sanjay ini, Kamen ini dalam PKPU adalah perusahaan yang tidak punya hutang kepada siapapun juga. Jadi itu tadi dia. Nah, sampai di situ yang saya sampaikan, kemudian disampaikan oleh Pak Andi bahwasanya itu adalah melebar kemana-mana, itu adalah nanti saya kedepannya seperti apa. Kalau kemudian ini perkara sampai ke proses hukum yang pidana, kita akan jalankan. Kalau enggak, sudah ada pengembalian berarti sudah selesai. Itu aja. Supaya nanti jelas persoalan UMKM tadi yang sekarang ini, yang kemarin adalah begitu riuhnya ya, sehingga orang bertanya-tanya ada persoalan apa sih ini terhadap UMKM. Tadi sudah saya jelaskan gitu. Bang, kan waktu itu ketika Pak Sanjay ditahan, itu ada barang bukti yang disita juga oleh pihak kepolisian Polda Jabar ya, terkait dana kurang lebih yang disita hampir ratusan miliar.
apakah itu nanti dana tersebut akan dikembalikan oleh pihak UMKM? Kepada UMKM? Ya. Ini semua data mengenai barang-barang yang disita ini ada di dalam dokumen putusan pengadilan. Itu semuanya diminta dikembalikan kepada saudara Sanjay. Nah, di sini saya belum dapat nih, ada uang yang sifatnya kelihatan di rekening. Yang ada nih uang sebesar 1 miliar, ya, yang baru kelihatan ya. Jadi nggak ada uang banyak di sini, semua ada, tapi lebih banyak barang-barang, mobil, kendaraan, dan lain-lain. Bahkan pihak Polda kan waktu itu merilis ratusan juta yang disita. Ya, di miliaran nih, 1 miliar nih. Ada 1,9 miliar, ada yang 1 juta, ada, tapi nggak seperti yang dibilang ratusan miliar. Tapi lebih banyak adalah kendaraan-kendaraan mobil yang kemudian tampaknya sudah dikembalikan. Ini ada Alphard, ada Avanza, ada Calya, macam-macam ini. Ya. Apakah sudah dikembalikan, Bang? Harusnya sih sudah. Kalau belum kita minta untuk ditagihkan mobil-mobil ini. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali kendaraan yang rata-rata Avanza sama Agya ya. Gitu. Itu dia. Nah, tapi ini rata-rata sudah dikembalikan karena memang tidak bersalah kan. Gitu. Nah, sekarang yang jadi sambutan adalah mengenai uang titipan yang belum dikembalikan. Itu yang sedang kami kejar. Gitu. Bang, kemarin kan pihak tim kuasa hukum yang lama sudah berusaha ya untuk memberikan kepada Elsa Sharif dan Anukas. Dan hasilnya nihil. Nah, Abang sendiri ada formula apa? Ya, Bu Elsa itu kan pasti punya aset kan, punya dana kan, pasti punya acara kan. Ya kita minta baik-baiklah supaya dikembalikan lah uangnya Sanjay. Jadi uang yang bukan haknya itu harusnya dikembalikan, jangan sampai diambil. Kalau diambil itu menjadi persoalan hukum, jadi persoalan penggelapan. Kan? Jadi intinya uang yang bukan haknya tolong dikembalikan, karena sudah diminta. Memang waktu diserahkan dititipkan, tapi sekarang mau diminta tolong dikembalikan. Makanya nanti saya akan bikin surat permohonan permintaan pengembalian uang titipan, judul suratnya. Permintaan pengembalian uang titipan milik keluarga Sanjay, meminta dan memohon kepada pengacara yang bersangkutan supaya mengembalikan uangnya. Paling enggak dalam 1 minggu setelah suratnya kami sampaikan. Kalau enggak, kami masih berbaik hati, mungkin beliau masih mikir-mikir. Nah, kita tunggu lagi 1 minggu. Kalau enggak juga, berarti kita harus melakukan langkah hukum, yaitu proses hukum melalui teguran hukum. Teguran hukum pertama kita minta lagi uangnya dikembalikan 1 minggu. Kalau enggak juga kita minta lagi teguran hukum kedua, uangnya dikembalikan. Kalau sampai 3 surat yang kita kirimkan dari kami pengacara kuasa hukum Sanjay ini kemudian tidak digugat juga, berarti kami beranggapan ada satu potensi dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tindak pidana yang dilanggar, yaitu dugaan penggelapan uang tersebut. Makanya setelah itu baru kami bikin laporan kepolisian. Itu langkahnya. Bang, ada niatan untuk ketemu juga nggak Bang dalam waktu dekat sama S? Sama pengacara tersebut? Iya. Ya tentunya berdasarkan surat, karena kalau dunia hukum ini kan pegangannya adalah surat menyurat. Kita kirim ke surat, jawabannya apa gitu. Kalau memang ketemu kita ketemu. Kalau kita perlu musyawarah boleh, musyawarah terang-terangan boleh, musyawarah diam-diam boleh. Kalau musyawarah terang-terangan diketuai oleh publik, kalau musyawarah diam-diam hanya kami berdua yang tahu begitu. Mungkin nggak ada lagi tuh ceritanya setelah itu kan begitu kan udah selesai kan gitu. Tapi nanti saya bisikan kepada teman-teman media, ini udah selesai nih. Oke kan. Bang, ada surat menyurat, ini kan bicara surat menyurat. Ada surat menyurat antara istri dari Pak Sanjay kepada Bu Elsa itu menyerahkan titipannya seperti ada dokumen itu yaitu pernyataan bahwasanya ini uang kami titipkan, tanda tangan dari para keluarga dan tanda tangan Bu Elsa sendiri. Makanya kita sebut sebagai uang titipan karena ada pernyataan dokumen itu ada di saya. Bang, 53 miliar itu ke Bu Elsa apa Vidi juga, Bang? Vidi Sharif juga atau gimana? Yang satunya ini kan cuma bagian dari kelompoknya Bu Elsa ya, artinya timnya ya, tim bekerja lah ya. Jadi kita tidak terlalu ini karena memang tanda tangan dari titipan ini kan memang yang tanda tangan Bu Elsa. Jadi dianggap kan ini bukti-bukti transfer juga ada lengkap di sini. boleh dikasih ini? Jadi Siapa aja, Bang? bukti transfer ya. Ini kan ada pernyataan legal, tapi ini kan pernyataan legal yang memang harus dijaga. Tapi kalau ini bukti setoran, saya sudah minta izin kepada ini untuk ditampilkan bukti setorannya karena sebelumnya sudah ada mana sebelumnya? Pelan-pelan ya, ini karena banyak ini. Nah, kebetulan ini ada di mobil.
Tinggal di mobil. Oh ada nih, ada. Ah ini. Nah ini bukti-bukti transfer ya. Ini transfer kepada Elsa Syarif ini. Dokumen balansinya. Elsa sama Vidi Galenso ini dia buat 15 miliar ya. Dibacain dulu kan di depan. Ya. Jadi bukti transfer, bukti setoran kepada ini 3 miliar, kepada ini 10 miliar, kepada ini 9 miliar, kepada ini 2 juta, kemudian terakhir 10 miliar. Totalnya 33 miliar. Ditransfer dari bulan Januari dari bulan Desember 2019 sampai Januari 2020. Totalnya 33 miliar. Kemudian berikutnya dikirimkan juga 5 miliar dan 9 miliar lagi kepada salah satu timnya juga. Nah ini bukti transfernya sudah ada semua, aslinya dipegang oleh klien. Gitu. Jadi ini sudah lengkap semua datanya. Nah mengenai Bang, kabarnya ada dana cash yang diserahkan sendiri. Ada dana cash yang diserahkan, cuman kan itu membutuhkan pengakuan ya. Karena kalau klien kami menyatakan uang cash keluar sekian-sekian sudah diterima dan ada banyak saksi, tapi kalau yang bersangkutan menyatakan nggak menerima kan berarti kan harus dibuktikan secara hukum kan. Jadi nanti hukumnya yang akan bekerja untuk membuktikan itu. Tapi intinya Ada itu. Kalau menurut keterangan klien kami, Pak Sanjay, ada dana cash yang diberikan di luar ini, di luar dana-dana yang ditransfer ini ada.